Baik, anak-anak sekalian, kita mulai pada pembahasan kali ini, yaitu tentang bab menghindari akhlak tercela, akidah akhlak kelas 10, 4 Madiun. Baik, selanjutnya yang penutup yaitu riya ataupun pamer. Baik, dalil naklinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallati tunfiqu ma'ala ri'an nas. Hai orang yang beriman, jangan kamu meninggalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena dia kepada. Jadi nek diomong ini, dicerita-cerita ini, itu juga nggak baik, itu pamer, menyakiti perasaan si penerima. Misalnya kamu cerita begini, mambek tadi malam itu siapa, Joni itu tak kasih makan, kalau nggak tak kasih makan Pak, dia sudah pingsan itu, dan cerita itu di hadapannya Joni, di hadapan teman-temannya. Nah ini sama seperti ini riak. Tentu Joni si penerima itu menjadi sakit hati, kita yang memberikan makan itu menjadi nggak dapat pahala. Karena apa? Kita pamerkan kepada orang lain. Kemudian jangan sampai pengertiannya. Yang pertama menurut bahasa adalah riya, maknanya itu menampakkan, yaitu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Terus kita pamerkan kepada orang lain, itu juga nggak baik gitu ya. Pokoknya nuduh-nuduhnya riya itu kan. Kemudian secara istilah riya adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, nggih, ben dilem orang lain. Wis golek weh lah bahasa Jawa. Jangan kita harus mencari weh, golek Gusti Allah, bukan golek manusia. Sia-sia nggak ada apa-apa. Ikut Imam Ghazali menyampaikan riya itu adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Jadi riya golek kedudukan sesama manusia pada sesama manusia saja, itu juga percuma. Manusia nggak bisa ngasih apa-apa ke kita, percuma kalau kita nanti banyak kita kasihkan kepada melakukan manusia. Kesimpulan, riya itu melakukan amal kebaikan bukan karena ibadah kepada Allah, melainkan dengan manusia dengan cara apa? Memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapat pujian atau penghargaan. Itu kesimpulan riya itu kayak begitu. Kemudian salah satu sifat yang erat dengan riya itu adalah sum'ah, ya. Ada lagi istilahnya, istilah lain akrab dengan riya itu sum'ah. Apa sum'ah? Yaitu suka memperdengarkan atau menceritakan kebaikannya kepada orang lain. Contohnya begini, misalnya ini ada itu Ahmad dan Sugeng, ya. Sugeng menceritakan kepada Ahmad bahwa dia itu tadi malam sudah zakat atau sudah beramal memberikan nasi bungkus orang satu kampung. Sugeng cerita kepada Ahmad, saya tadi memberikan ini nasi jotos, ya, nasi bungkus sekampung saya belikan. Wah, nah, ketika dia menceritakan seperti itu, ya, kepada orang lain, itu namanya sum'ah. Jadi riya yang sum'ah, ya. Jadi untuk istilah Jawa atau menceritakan kebaikan-kebaikan pada orang lain. Saya itu tadi malam tahajud sampai sampai subuh, ya, tahajud, kemudian saya membaca Al-Quran sampai khatam. Itu kan nggak perlu dicerita-ceritakan. Toh dampaknya apa? Itu nggak langsung terjadinya, nggak perlu didengungkan. Karena itu jangan sampai kita makan hal demikian. Kita cek kemudian sebab-sebabnya apa. Sebabnya yang pertama, terlalu dikagumi orang lain itu bahaya. Makanya kita jangan sampai merasa orang yang paling dikagumi, atau jangan sampai kita terlalu mengagumi orang, itu juga nggak betul. Karena apa? Kalau kita terlalu mengagumi orang, menyanjung dia, itu kasihan yang kita kagumi.
nanti dia itu bisa kejebak menjadi riak dan paten. Jangan sampai gitu. Jadi kita semua batasnya sama, jaraknya sama. Satu kelas teman kita jaraknya itu harus sama. Tidak ada yang diistimewakan, pokoknya sama aja lah. Jadi itu nanti lebih enak. Kemudian lari dari celaan gitu. Orang yang nggak pernah dicela, orang yang nggak pernah dicaci, itu biasanya juga menimbulkan kesombongan, merasa paling benar di ruang kelas ya, itu juga nggak baik. Yang ketiga, rakus akan apa yang diperoleh atau terdapat pada orang lain. Kamu dapat ranking 3, teman 1 dan 2, kamu malah tamak, kamu benci, kamu nggak senang teman dapat ranking, itu juga menjadi bahagia, karena akan menjadi apa ya, merasa seharusnya saya itu salah, itu nggak boleh, kita melihatnya nggak boleh seperti itu. Yang keempat, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Orang yang punya ambisi itu bisa menyebabkan kayak pamer, punya ambisi kebetulan ambisinya tercapai, kan itu bahaya. Yang kelima, senang karena lezatnya pujian orang. Orang yang suka dipuji, orang yang senang ya, itu dipuji atau istilahnya digunggung lah ya. Orang yang suka di nomor satu kan lah bahasa lainnya, itu juga bahaya. Dipuji-puji terus juga akan bahaya. Kemudian lalai akan dampak buruknya. Itu sebab-sebab. Kemudian dampak negatif riya. Apa? Riya ini lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Nah, itu riya itu bahaya. Kenapa? Karena riya itu nanti ada di poin 3 itu. Ya, itu dampak negatifnya. Pertama, berbahaya. Yang kedua, amal solehnya itu hilang, amal-amal kita bisa hilang kalau kita riya. Yang ketiga, riya adalah syirik khafi atau tersembunyi, karena ada di dalam hati. Sombong di dalam hati, pamer di dalam hati, atau juga sum'ah, ya, menceritakan kelebihannya, itu juga bisa kepada dampak riya, dan itu kategori syirik. Padahal syirik itu sangat dibenci oleh. Kemudian yang keempat, mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha mereka, dan tidak mendapat pula pahala di akhirat. Jadi orang riya itu nggak ada manfaatnya dari usahanya di dunia, dan nanti di akhirat nggak dapat apa-apa, sampai itu menceritakan kehebatan atau kelebihan kepada orang lain, itu terus dampaknya apa? Dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, hanya bangga bisa cerita saja, tapi sesungguhnya itu juga malah bahaya. Kenapa? Karena nanti di akhirat tidak dapat pahalanya sama sekali. Sudah merasa sedekah banyak, sedekah banyak, loh di akhirat zong, hangus semuanya, nggak ada. Ya karena itu tadi, nggak hati-hati. Makanya jangan sampai kita riya, ataupun juga jangan sampai kita sum'ah. Yang kelima, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian dan pujian yang diharapkan ternyata tidak dapat. Kamu akan suatu, misalnya ini, cowok-cowok ini, mungkin misalnya begini, bulan puasa kamu tarawih di masjid, kebetulan kamu sejajar dengan bapaknya teman kamu, yang kebetulan teman kamu itu cewek dan kamu suka pada dia, akhirnya kamu tua ibadahnya pura-pura khusyuk ini, yes. Baik, suka ngaji biar diperhatikan, itu bapaknya temannya cewek lah, ini enggak buruk, itu hanya kejanggalan. Kebetulan kamu sudah begitu, bapaknya teman itu sama sekali tidak merespon kamu, no reckon you, nah, bahasa Inggrisnya ini no reckon you, tidak mereckon kamu, tidak menurut kamu, nanti kecewa. Pokoknya ibadah lillah. Kemudian yang keenam, terkena penyakit rohani, hatinya kena penyakit apa? Penyakit gila pujian atau gila berat, itu juga bahaya. Yang ketujuh, menimbulkan pertengkaran, nanti maksud kebaikan, istilahnya berhutang budi. Kalau hutang uang di sahur selesai, hutang budi itu nggak bisa selesai. Oh, masa kamu lupa dulu sudah saya tolong ya, nanti bantu saya. Nah, itu nggak akan pernah selesai. Jangan mungkin yang kayak itu nggak baik dan itu sia-sia, percuma itu. Kemudian sangat merusak daripada serigala menyergap domba, dan ya itu rusak semua, sudah habis amal keberaka, diceritakan ke mati, zong nggak dapat pahala,
sudah gitu rusak semua baiknya, jangan sampai. Kemudian poin 9 akan dapat azab neraka. Makanya nggak perlu diceritakan, nggak perlu ngomong apa-apa, karena poinnya di sini sia-sia juga kita. Yang ke-10 menambah kesesatan seseorang. Orang yang suka cerita macam-macam itu ujungnya juga akan menambah kesesatan. Baik, kemudian cara menghindari. 1. Memperbaiki niat ibadah semata-mata karena Allah. Kemudian menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, meningkatkan khusyuan dalam ibadah. Yang kelima, mengingat bahaya perilaku riya. Yang keenam, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Dan yang ketujuh, hidup sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.